Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Karena firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 22 ayat yang keempat. Saya bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jemaat dikasih Tuhan, semua orang tentu mau mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, orang berupaya mengejar itu semua. Berbagai macam cara dilakukan, ya. Apapun caranya, seperti apapun orang berjuang untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kehormatan dan kehidupan. Nah, tetapi firman Tuhan memberikan satu tips kepada kita atau kunci kepada kita. Ya, bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekayaan, kehormatan dan kehidupan? Perhatikan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Upah dari rendah hati dan takut akan Tuhan. Jadi intinya yang namanya ganjaran atau upah itu dilakukan dulu perintahnya apa? Rendah hati dan takut akan Tuhan. Kalau orang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka kekayaan, kehormatan dan kehidupan itu dijanjikan Tuhan atas orang tersebut. Ya, jadi nggak mudah memang. Yang namanya rendah hati ini artinya dia tidak sombong. Ya, dia menyadari keberadaannya dan tidak merasa dirinya lebih hebat, dirinya lebih pinter, dirinya lebih kuat. Bukan, ya. Sekalipun ya mungkin dia sebetulnya hebat, dia mungkin pinter, tetapi ketika dipuji orang yang punya kerendahan hati, dia akan tetap merendah. Wah, Anda hebat, Anda luar biasa. Dia akan mengatakan, oh kita sama, kita biasa saja gitu ya. Jadi wah Anda pintar sekali, oh kita sama-sama. Oh sama-sama teman sekolah misalnya, wah kamu hebatnya luar biasa. Ah kita sama gitu ya. Artinya dia tidak mau istilahnya dianggap lebih, dianggap disubyo-subyo gitu ya. Dianggap hebat. Nah orang yang memiliki kerendahan hati dia akan tetap ya tidak akan jadi sombong. Sebaliknya, orang yang sombong dia akan ketika dipuja dikit langsung aku kok gitu loh, coborano aku. Itu kesombongan ya. Jadi itu tidak dikenan Tuhan. Sekali lagi, kerendahan hati itu harus ada dan melekat dalam diri kita. Berikutnya, takut akan Tuhan. Berulang kali kita sampaikan, takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan orang akan melakukan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan sesungguhnya adalah sikap patuh dan hormat kepada Tuhan. Ingat, bukan ketakutan kepada Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Ya, ketakutan seperti orang lihat hantu gitu. Orang, wah mengerikan, takut sekali. Enggak gitu. Takut akan Tuhan itu artinya patuh dan hormat. Ya, menghormati Tuhan. Jadi artinya kita mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau kita memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka ganjarannya adalah kekayaan. Hidup diberkati, tidak berkekurangan. Ya,
Kemudian kehormatan, artinya saudara dipromosikan, Tuhan diangkat. Ya, karena apa? Firman Tuhan juga mengatakan barang siapa meninggikan diri direndahkan, tapi barang siapa merendahkan diri ditinggikan. Nah, inilah kehormatan yang Tuhan janjikan. Dan berikutnya kehidupan. Ya, ini bukan hanya hidup di dunia, tapi saya percaya ini juga menyangkut kehidupan setelah nanti, artinya hidup yang kekal. Jadi dengan sikap rendah hati dan takut akan Tuhan, orang bisa mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya orang yang diselamatkan itu juga bermula dari sikap rendah hati dan takut akan Tuhan. Orang tidak mungkin bertobat kalau dia masih tinggi hati atau sombong. Orang tidak mungkin bertobat kalau dia nggak takut akan Tuhan. Nah, itulah kenapa kehidupan itu menjadi bagian dari ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Karena di situ orang yang bertobat itu pasti memiliki rendah hati dan takut akan Tuhan. Ya, orang sombong nggak bisa bertobat, saudara. Merasa dirinya bisa kok, merasa hebat, tidak mungkin dia bisa memiliki kerendahan hati. Apalagi nggak ada rasa takut akan Tuhan, ya, nggak mau kenal Tuhan, atau bahkan tidak mengakui adanya Tuhan. Ya sudah, yang demikian nggak mungkin bertobat. Maka kehidupan tidak akan ada dalam diri seseorang seperti itu. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, karena yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Mari kita hidup seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Miliki kerendahan hati dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kalau kita mentaati ini, maka apa yang dijanjikan Tuhan boleh terjadi atas hidup kita. Ya, orang berlomba-lomba untuk kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tetapi kita sebagai orang percaya, ada kunci yang diberikan oleh firman Tuhan, yaitu menjaga kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Karena kita percaya hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka apa yang dikatakan, apa janji firman Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan dilimpahkan dan juga terjadi atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya dari hatimu terpancar kehidupan. Itulah yang dijanjikan Tuhan juga bagi kita semua, untuk kita senantiasa menjaga hati kita tetap murni di hadapannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami hari ini Tuhan rendahkan diri di hadapan. Mohon ampun Tuhan jika selama ini mungkin ada sikap tinggi hati. Mungkin ada kesombongan dalam diri kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami tetap memiliki kerendahan hati dan hidup takut akan Tuhan. Karena kami percaya ganjaran dari semua itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kami percaya Tuhan segala yang diberikan Tuhan baik bagi hidup kami. Dan kami mau supaya hidup kami pun Tuhan pakai menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.